Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, dan juga sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini saya Ahmad Anas Kamali dari Prodi PAI semester 2 ingin membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester ujian tengah semester genap mata kuliah tafsir tarbawi, yang dimana bentuk ujiannya yaitu menganalisis Quran surat Luqman ayat 13 sampai ayat 19 ayat 13 sampai ayat 19. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Rosyan Anwar selaku dosen tafsir tarbawi pada di kelas PAI semester 2. Baik, langsung saja. Quran surat Luqman ayat 13 sampai ayat 19 itu dipenuhi dengan nasihat-nasihat, maknanya dipenuhi dengan nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, yang dimana nasihat tersebut Allah abadikan di dalam Al-Quran yang mulia. Dalam Quran surat Luqman ayat 13 sampai 19, subjek dan objek pendidikan tergambar dengan jelas dalam kisah antara Luqman dan anaknya. Subjek pendidikan yaitu Luqman Al-Hakim. Ia adalah orang bijak yang Allah abadikan nasihatnya dalam Al-Quran. Sebagai subjek, Luqman berperan aktif sebagai pendidik, memberi nasihat dan pembimbing spiritual dan moral bagi anaknya. Ia menyampaikan nilai-nilai tauhid, akhlak dan adab sosial secara penuh hikmah. Kalau objek pendidikannya yaitu anak-anaknya Luqman sendiri. Ia adalah pihak yang menerima pendidikan dan nasihat. Tentunya dalam ayat 13 disebutkan dengan lafaz ya bunayya, yang artinya wahai anakku, menunjukkan pendekatan penuh kasih sayang. Anak Luqman mewakili generasi muda yang menjadi sasaran utama dalam proses internalisasi nilai-nilai keislaman. Jadi kesimpulannya, subjeknya itu adalah Luqman Al-Hakim dan objeknya itu anaknya sendiri. Hubungan ini menunjukkan pentingnya peran orang tua sebagai pendidik utama dan pentingnya pendidik berbasis nilai dan hikmah dalam keluarga. Pada nasihat-nasihat tersebut, Luqman Al-Hakim sebagai ayah yang selalu menyampaikan nasihat-nasihat baik kepada anaknya, isinya menyampaikan tentang materi pendidikan penting yang bersifat akidah, ibadah, akhlak, dan sosial. Nah, pada ayat 13 yang artinya wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Pada ayat ini Luqman melarang anaknya untuk berbuat syirik, karena syirik itu adalah sesuatu atau perilaku dosa besar, yang dimana nilai tauhidnya sebagai dasar utama pendidikan Islam. Kemudian tujuannya untuk menanamkan keyakinan bahwa hanya Allah yang layak disembah. Kemudian pada ayat 14-15
yang berbunyi, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ila akhirih. Pada materi tersebut, Luqman menyampaikan bahwasanya seorang anak itu harus mempunyai sifat birrul walidain atau berbakti kepada kedua orang tuanya. Jelas ya, sifat birrul walidain itu harus dimiliki setiap anak, karena itu menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupannya. Nilainya ya syukur, hormat, dan taat kepada orang tua selagi bukan dalam maksiat. Tujuannya untuk membentuk karakter yang santun dan berterima kasih kepada kedua orang tua yang telah menemani hidupnya. Kemudian pada ayat 16 itu lebih ke pendidikan akhlak kepada Allah atau bersifat spiritual, yang dimana materinya Luqman memberikan tentang pelajaran keimanan terhadap ilmu dan pengawasan Allah, yang lebih kita sebut dengan takwa atau muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mengajarkan tentang kamu itu harus takut kepada Allah dari hal apapun. Tujuannya untuk mendorong anak agar jujur dan takut kepada Allah walau tak terlihat oleh manusia. Kemudian pada ayat 17 Luqman memberikan nasihat pada anaknya tentang pendidikan ibadah, yang dimana di dalamnya terdapat nasihat untuk selalu mendirikan sholat, perintah menegakkan sholat. Nilainya supaya anak itu disiplin dan mendekatkan diri kepada Allah. Tujuannya untuk menanamkan kebiasaan ibadah sejak dini. Karena sama saja dengan belajar ya, ketika ibadah di waktu tua itu terkadang susah juga. Karena karena melihat dari segi kebiasaannya. Terkadang ada saja orang tua yang atau bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak pernah sholat ya karena kecilnya juga tidak sholat. Makanya dari sini Luqman memberikan perintah untuk mendekatkan sholat dari mulai kecil, untuk bekal dewasa juga, supaya anak tersebut selalu mendirikan sholat. Selanjutnya ada ayat 17. Ayat 17 ini nasihatnya lebih kepada pendidikan sosial dan amar ma'ruf nahi munkar. Tujuannya untuk membentuk pribadi yang aktif, memperbaiki lingkungan. Jadi jangan sampai terpengaruh oleh sesuatu yang buruk, dan juga harus bisa terpengaruh dengan sesuatu yang baik. Seperti kalau di masyarakat ya, misalkan ada suatu kemaksiatan ya, kita jangan sampai mengikut-ikuti. Kalau sebisa mungkin kita harus mencegahnya. Kalau pada hal positifnya ya, seperti kita mengajak seseorang untuk beribadah, sholat, mendekatkan diri kepada Allah, dan juga mengaji pada setiap harinya. Kemudian ayat 17, masih ayat 17 lagi, itu Luqman lebih memberi nasihat pendidikan karakter, memberikan nasihat kepada anaknya tentang bersabar. Tujuannya untuk menanamkan mental tangguh dalam menghadapi cobaan. Sudah kita ketahui ya bahwa di Al-Quran sudah jelas, di nas Al-Quran, bukan di surat Luqman, ada firman Allah yang berbunyi innallaha ma'as-sabirin. Jadi Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Jadi kalau orang yang sabar itu pasti dekat dengan Allah. Jadi orang itu harus sabar, jangan sampai terburu-buru. Ada istilah
kalau buru-buru itu adalah setan. Jadi seseorang itu harus bisa sabar, menahan hawa nafsu, dan juga menahan apapun. Kemudian ada juga pendidikan adab. Itu terdapat pada ayat 18 sampai ayat 19. Tujuannya untuk membentuk pribadi yang beretika dan dicintai masyarakat. Nah, kalau nggak salah di itu juga di kitab wasoya di kitab Akhlaqul Banin dijelaskan bahwa seseorang anak itu harus bisa dididik mempunyai akhlak yang baik dari usia dininya, dari usia kecilnya, supaya dia dicintai oleh keluarganya, Tuhannya, dan juga lingkungan sekitarnya. Kalau misalkan sudah besar itu dididik mempunyai akhlak terpuji, sudah besar itu emang susah. Jadi sebisa mungkin anak itu harus dididik harus dididik mempunyai akhlak yang baik dari kecilnya, supaya nanti kelak besarnya dia akan dihargai oleh seluruh umat manusia. Metode pendidikan yang digunakan Luqman dalam Quran surat Luqman ayat 13-19 mencerminkan pendekatan yang sangat mendalam, humanis, dan relevan dengan pendidikan Islam hingga saat ini. Yang pertama, ada metode pendidikan Luqman, yaitu metode mau'izoh, yang kita sebut dengan nasihat penuh hikmah. Contohnya ada pada ayat 13 yang berbunyi wa huwa ya'izuhu, yang artinya ketika dia memberikan pelajaran kepadanya. Luqman menyampaikan pendidikan dalam bentuk nasihat, bukan paksaan atau kekerasan. Nasihat disampaikan dengan lembut, personal, dan penuh kasih sayang. Contohnya seperti yang sering diulang oleh Luqman sendiri, yaitu ya bunayya, yang artinya wahai anakku tercinta. Kemudian ada juga metode tauhid dan akidah sebagai pondasi utama. Nasihat pertama, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Luqman menanamkan tauhid sebagai dasar pendidikan, menunjukkan bahwa pendidikan harus membangun hubungan yang benar antara hamba dan Allah. Kemudian juga ada metode keteladanan dan kontekstual. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Luqman berbicara dari hati dan memberi contoh melalui kehidupan dan akhlaknya sendiri. Tidak ada kesan memaksa, sebaliknya, pendekatan personal dan penuh empati. Kemudian ada juga metode nilai dan akhlak. Nilai-nilai seperti berbakti kepada orang tua, kesadaran akan pengawasan Allah, menegaskan sholat dan amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga rendah hati dan sopan santun dalam bersikap. Kemudian implikasi bagi pendidikan Islam saat ini, yaitu pendidikan harus berpusat pada tauhid dan akhlak. Kurikulum pendidikan Islam perlu dimulai dengan penanaman akidah yang kuat, bukan hanya pengetahuan kognitif. Kemudian pentingnya pendekatan kasih sayang dalam mendidik. Seorang guru atau orang tua tidak hanya menyampaikan ilmu, tapi juga menyentuh hati, sebagaimana Luqman menyapa anaknya dengan penuh cinta pada kalimat ya bunayya. Kemudian pendidikan harus kontekstual dan relevan. Luqman tidak menyampaikan teori kosong, tapi menyentuh realitas kehidupan, seperti menghadapi godaan syirik, pentingnya ibadah, hingga etika sosial. Kemudian juga menanamkan tanggung jawab pribadi dan kesadaran diri. Contohnya pada ayat 16, menunjukkan pentingnya mendidik siswa agar mempunyai kesadaran akan Allah dalam segala tindakan, bahkan yang tersembunyi. Kemudian mengintegrasikan nilai moral ke dalam semua aspek pembelajaran. Luqman mengajarkan bukan hanya ilmu, tapi juga etika seperti rendah hati dan sopan dalam berbicara. Hal ini relevan dalam membangun karakter pelajar Muslim yang utuh. Dalam pendidikan modern, peran orang tua sebagai pendidik utama sangat penting.
Sosok Luqman dalam Quran surat Luqman ayat 13-19 menjadi teladan luar biasa. Ia melalui pendidikan anaknya dengan menanamkan tauhid secara lembut. Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, mengajarkan bahwa pondasi iman harus ditanamkan sejak dini. Luqman juga menunjukkan cara berkomunikasi yang penuh kasih, menggunakan sapaan lembut yang menggambarkan kehangatan hubungan orang tua dan anak. Ini mengajarkan kita bahwa mendidik anak harus disertai cinta, bukan hanya perintah. Selain itu, nasihat Luqman mencakup akhlak sosial seperti bersikap rendah hati, mendirikan sholat, dan berbicara dengan sopan. Ini relevan bagi orang tua masa kini untuk menanamkan nilai-nilai moral yang menyeluruh, bukan sekedar fokus pada prestasi akademik. Mungkin segitu saja dari saya. Untuk terakhir, saya berharap semoga kita semua bisa meneladani hikmah Luqman dalam mendidik generasi penerus bangsa dengan cinta, kebijaksanaan, dan iman yang kokoh. Karena sejatinya pendidikan terbaik lahir dari rumah yang penuh cahaya keteladanan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.